Hai hai hai, salam kenal untuk kalian semua. Dan ini merupakan videoku yang pertama di akun Mari Belajar. Untuk kalian yang sedang mempersiapkan tes CPNS atau untuk ikut tes kedinasan atau tugas sekolah, hari ini kita akan sama-sama belajar 10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Let's go! Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sehingga Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Kedudukan dan Pancasila sangat penting karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia diatur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya aktualisasinya pun juga memiliki aspek yang berbeda-beda walaupun hakikat dan sumbernya sama. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki banyak kedudukan dan fungsi bagi bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pada fungsinya, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk watak, sikap, perilaku, etika, dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia, serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut von Savigny,
bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. 5. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan ataupun kontra dengan Pancasila, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain, dan Pancasila merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain, yaitu amal, perbuatan, tingkah laku, dan sikap mental bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, di mana tujuan akhirnya yaitu mencapai masyarakat adil, makmur yang merata, baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Yang kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Karena saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur atau Pancasila tersebut. 9. Pancasila sebagai dasar falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Yang ke-10, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Demikianlah video 10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Thank you untuk kalian yang sudah menonton dan juga belajar bersama dengan aku. Jangan lupa support akun ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Bye-bye, see you in the next video.